Bukankah di dalam agama Islam tidak sah pernikahan bagi wanita yang berzina dan dalam keadaan hamil lalu dia menikah? Maka jawabannya pendapat yang lebih kuat iya, tidak sah. Ini pendapat jumhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuta' hamil. Di riwayat Tirmidzi, seorang wanita yang sedang hamil tidak boleh dinikahi. Baik itu hamil saat suaminya meninggal atau hamil saat karena dia berzina, maka tidak boleh dinikahi. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pertanyaannya, sedangkan perundang-undangan di Indonesia mengatakan apabila persyaratannya lengkap, seperti ada wali, ada mahar, ada 2 saksi, ada 2 mempelai, ada ijab qabul, maka pernikahannya sah. Maka kita katakan di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Mereka mengatakan gini. Ulama mengatakan bahwa tidak boleh diharamkan menikahi wanita yang hamil karena berzina. Oke, sampai situ ya. Diharamkan wanita dinikahi, yang wanita hamil dinikahi karena zina. Baik. Tetapi kalaupun terjadi pernikahan, maka sebagian ulama mengatakan pernikahannya sah. Paham nggak maksud saya? Jadi begini Pak, ada wanita hamil nih. Ini wanita hamil, ya, karena berzina dia hamil. Maka hadis Rasul, dan ini juga termasuk undang-undang yang ada di sini, tidak diharamkan untuk menikahi wanita yang hamil karena zina. Lalu kapan dinikahinya? Setelah dia melahirkan. Selesai. Paham sampai sini? Nah, kalau terjadi kemudian pernikahan, maka terjadilah khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan pernikahannya sah, ada yang mengatakan pernikahannya haram. Kenapa? Karena larangan tadi, larangan yang di sini tadi. Ada yang mengatakan ini karena dilarang, maka jika terjadi maka pernikahannya sah. Pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, berarti harus dipisah. Nah, sedangkan regulasi di sini bahwa pernikahannya sah kalau terkumpul syarat-syaratnya. Ini pendapat para ulama. Ini pendapat sebagian ulama untuk mempertahankan atau untuk menyelamatkan si perempuan tersebut. Tetapi anaknya, meskipun dikatakan sah, anaknya tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, dinasabkan pada ibunya. Jadi menikahkan tidak mengapa. Ya, menikahkan tidak mengapa kalau seandainya perundangan-undangan di sini diperbolehkan, ya sudah ikut undang-undang itu. Wal itsmu 'ala man afsah, yang bertanggung jawab yang memberi fatwa. Ya, tetapi anaknya tidak boleh dinasabkan. Meskipun saya kalau ditanya Ustaz pilih mana pendapatnya, kita katakan menikahi wanita yang hamil karena berzina haram. Bukan karena zinanya ya, karena hamilnya. Karena hamilnya. Lalu kapan boleh dinikahinya? Setelah melahirkan. Baik. Kalau terjadi juga pernikahan, maka pendapat yang saya ambil dari pendapat para ulama, tidak sah pernikahannya, wajib dipisah. Wajib dipisah. Baik. Anaknya ini dinasabkan kepada siapa? Kepada ibunya. Dinasabkan kepada siapa? Kepada ibunya. Baik. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa jika dia memang diharamkan, oke, tetapi kalau terjadi juga pernikahannya sah. Apa alasan mereka? Jadi sesuatu yang haram, kemudian apabila terjadi juga pernikahan, asalkan terkumpul syarat dan rukunnya, maka sah pernikahannya. Sesuatu yang haram tidak menjadikan dia kemudian mengharamkan pernikahannya tersebut. Cuma pendapat yang kedua ini tetap mengatakan anak hasil perzinahan tersebut tetap tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, tetap kepada ibu.